kelihatan dari apa yang sudah disampaikan tadi bahwa kenaikan suku bunga dasar dari Bank Indonesia ini seyogianya tidak langsung direspon dengan sesuatu yang menambah atau meningkatkan suku bunga di dalam dunia perbankan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat kegiatan peningkatan suku bunga ini tentunya akan berdampak besar ya terhadap penjualan kendaraan otomotif. Dan juga kalau kita lihat sebelumnya dari tahun 2018 juga sebenarnya dari 6% sudah menurun suku bunga menjadi 3,5%, kemudian juga kita ketahui naik menjadi 3,75% dan pada akhirnya menjadi 4,25%. Dan sebenarnya juga kalau kita lihat sejak 2020 juga pasar otomotif ataupun juga industri otomotif dan industri pada umumnya terdampak pandemi COVID yang besar gitu ya, sehingga terjadilah memang penurunan demand karena daya beli masyarakat berkurang. Dan hal ini tentunya kita lihat secara lebih luas lagi dampak terhadap suku bunga naik ini tentunya tidak hanya daya beli masyarakat dan daya beli bisnis yang akan menurun, tapi juga tentunya ada nantinya perlambatan terhadap pertumbuhan GDP dan juga tentunya dunia perbankan akan juga dapat meningkatkan bunga kreditnya, dan ini tentunya akan berdampak besar terhadap perdagangan penjualan industri otomotif. Oke, tapi sejauh ini seperti apa Pak daya beli terhadap industri otomotif dari data Anda, Pak Mada? Kalau kita lihat kan yang puncaknya itu tahun 2013 kita bisa menjual di dalam pasar dalam negeri itu 1,3 juta. Kemudian 2014-15 dan terusnya menurun 1,2, 1,1 dan pada akhirnya 1 jutaan gitu ya, 1.050.000. Apalagi tahun 2020 itu hanya 50%, 500 ribuan. Kemudian tahun 2021 meningkat menjadi 70-80%-an. Kemudian kita harapkan tahun ini sebenarnya menjadi kembali kepada penjualan 1 juta atau lebih dari 1 juta. Nah tentunya hal ini data penjualan ini akan bisa terkoreksi gitu ya kalau nantinya suku bunga atau juga daya beli masyarakat ini tidak bisa masuk ke dalam pembelian kendaraan bermotor. Oke, jadi memang targetnya sekitar 1 juta tapi dikhawatirkan kalau daya beli masyarakat ini tidak pulih begitu sehingga ini akan dikhawatirkan mengganggu target penjualan otomotif hingga akhir tahun ini. Kalau dari Pak Suwandi seberapa besar sih kenaikan suku bunga acuan ini berdampak pada industri pembiayaan? Oke, Mbak Sasa, kalau kita bicara kenaikan suku bunga, pastinya tidak akan mempunyai dampak terhadap debitur-debitur yang sedang dalam masa kredit, karena di perusahaan pembiayaan biasanya bunganya adalah tetap. Jadi untuk yang debitur existing, artinya sudah diberikan suku bunganya pada saat dia mengambil kredit, jadi artinya akan ada penyesuaian. Yang akan ada penyesuaian tentunya manakala perbankan nanti menaikkan suku pinjaman kepada kami sebagai perusahaan pembiayaan, kami pasti akan pass through, artinya kenaikan tersebut kepada debitur yang baru. Nah, seberapa cepat kenaikan suku bunga ini direspon oleh perbankan, tentu kita juga mengharapkan responnya tidak terlalu cepat. Nah, kecepatan daripada respon kenaikan suku bunga ini tentu terkait akan ada hubungannya dengan likuiditas perbankan tersebut. Nah, saat ini kita masih mendengar bahwa likuiditas perbankan cukup ample, artinya masih cukup baik. Nah, selama masa likuiditasnya baik, dan artinya ini akan juga punya dampak daripada perbankan sendiri, misalnya mereka menaikkan suku bunga deposito, tabungan, dan lain-lainnya. Nah, ini pasti akan memerlukan waktu juga, entah itu 1 bulan, 2 bulan ke depan. Nah, antisipasi daripada kenaikan suku bunga ini tentunya kita pasti mempunyai dampak ke depan, tetapi tidak secepat dampaknya misalnya penurunan demand. Demand saat ini terhadap kendaraan roda 4 baru maupun roda 2 masih tinggi. Karena beberapa waktu yang lalu demand ini sempat terganggu dengan kesediaan microchips, di mana pabrikan seperti roda 4 maupun roda 2
sempat tidak bisa berproduksi. Artinya demand ini masih tinggi, masyarakat ingin sekali mengganti kendaraannya karena selama masa pandemi 2,5 tahun tidak bisa bergerak kemanapun juga. Jadi mobil-mobil mereka yang sudah cukup usia lanjut, yang artinya lebih dari 5-6 tahun, tentu ingin ditukar dengan mobil yang baru. Nah, kondisinya yang ke depan ini perlu kita perhatikan adalah di tahun 2023 mendatang, di mana kalau resesi terjadi, kalau misalnya perlambatan ekonomi terjadi, pendapatan masyarakat turun, buying power turun, ini yang mungkin akan menjadi dampak, tapi tidak secepat ini di tahun 2022. Demikian Mbak Sasa. Oke, proyeksi Anda nanti kalau dengan adanya chip semikonduktor yang kemarin sempat langka kemudian mengganggu daya beli, ini nanti proyeksi daya belinya seperti apa Pak Suwandi? Apalagi The Fed juga saat ini menyatakan sikap hawkish sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa Bank Indonesia juga akan mengikuti langkah serupa. Ya, kalau kita bicara daya beli, tentu bicara bagaimana perekonomian di Indonesia ini bisa bergerak dengan lincah dan segalanya. Kita lihat apa yang terjadi di Amerika dan Eropa. Amerika hyperinflation, Eropa lebih-lebih juga. Nah, dengan inflasi yang sangat tinggi di Amerika dan Eropa, beberapa waktu yang lalu sampai dengan saat ini kita masih belum terkena dampaknya. Karena kenapa? Perputaran ekonomi di Indonesia, internal kita di dalam negeri masih sangat baik. Dan kita bisa melihat dengan kita diuntungkan dengan adanya kenaikan tingkat ekspor kita, dengan kenaikan harga komoditi yang memang cukup tinggi, batu bara, nikel dan lain-lainnya, ini menghasilkan devisa untuk Indonesia. Dan ini bisa kita lihat dari kenaikan indeks di kita punya bursa, dan juga bagaimana kita inflasi masih terjaga di sekitar 4,7%.